Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami boleh jalani dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendeta dari Afrika Selatan bernama Alp Lukau, suatu kali dalam ibadahnya menghidupkan orang yang sudah mati dari peti jenazah. Peristiwa itu sangat menghebohkan seluruh jemaat dan sempat menjadi viral. Tapi di kemudian hari terbukti bahwa itu semua hanyalah manipulasi. Ada orang-orang yang ingin agar dirinya menjadi fokus utama, fokus perhatian, yang dielu-elukan, yang dipuji dan dihormati. Dan karena itu rela melakukan segala cara supaya mendapatkan perhatian dan pujian dari banyak orang. Dalam pelayanan Paulus menyatakan bahwa Tuhanlah yang terutama. 1 Korintus 3:5 ini tertulis, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ada satu fenomena yang terjadi dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengklaim dirinya sebagai kelompok Paulus. Ada yang mengklaim sebagai kelompok Apolos. Ada juga yang mengklaim sebagai kelompok Kefas atau Petrus. Dan ada yang mengklaim sebagai kelompok Kristus. Rasul Paulus menegur sikap yang demikian dari jemaat Korintus yang dikategorikan sebagai orang-orang yang duniawi, masih bayi secara rohani karena punya iri hati, perselisihan, dan pengelompokan karena pilihan terhadap seseorang. Situasi di jemaat Korintus ini masih juga terjadi pada zaman sekarang ini. Dan Rasul Paulus mengatakan di sini, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Rasul Paulus tidak mengatakan siapakah Apolos, siapakah Paulus, tapi memilih kata apakah Apolos, apakah Paulus, dengan maksud merendahkan dirinya secara sengaja dan bermaksud menunjukkan bahwa baik dirinya dan juga Apolos dan Petrus bukanlah siapa-siapa. Paulus menyebutkan mereka hanyalah pelayan, mereka hanyalah hamba, mereka hanyalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Mereka bukan pemilik jemaat, bukan pemimpin yang tertinggi, bukan orang yang harus dihormati dan dipuja-puji, tapi hanyalah pelayan yang menjalankan tugas dari Tuhan Sang Pencipta. Setiap karunia, setiap talenta keahlian dan porsi pelayanan bersumber dari kedaulatan dan kasih karunia Tuhan. Seharusnya tidak ada seorang pun yang merasa diri lebih hebat dari yang lain. Tidak ada seorang pun pelayan atau hamba Tuhan yang merasa dirinya sebagai target pujian dan fokus yang harus menjadi satu-satunya yang diperhatikan banyak orang. Setiap orang harus menunjukkan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita orang yang percaya, hendaknya jangan mengidolakan pendeta, pengkhotbah, atau siapapun juga secara berlebihan. Setiap pendeta sebesar apapun namanya, tetap hanyalah seorang pelayan, bukan seorang pahlawan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, bukan raja, bukan pemimpin yang harus dihormati. Fokus penyembahan kita dan fokus pujian serta penghormatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta. Karena itu jangan kita saling menjelekkan satu denominasi dengan denominasi lain, karena kita semua adalah saudara di dalam Kristus, dan Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi yang terutama di dalam penyembahan dan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu memfavoritkan seseorang, atau kami membuat diri kami menjadi orang yang difavoritkan. Ampuni kami kalau selama ini kami mencuri kemuliaan Tuhan, ataupun mengarahkan kemuliaan kepada orang-orang tertentu. Kami sadar kami semua penyembah-penyembah-Mu Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami, dan bukan manusia yang hanyalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk terus mengerti dan melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah tuntunan-Mu membawa kami kepada keberhasilan dan kemenangan. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, dalam masalah dan persoalan apapun. Kerjakanlah kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.